Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mit Hafal Jannah dari kelas 4 akuntansi C. Dengan NIM 12270322975. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Identity SE, MAK, AK, CA selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi akuntansi keuangan lanjutan 1, yaitu mengenai eliminasi transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Adapun materi pokok yang akan saya bahas yaitu yang pertama, eliminasi transaksi entitas induk dan entitas anak. Yang kedua, transaksi penjualan persediaan. Yang ketiga, transaksi hulu penjualan persediaan. Dan yang keempat, transaksi hilir penjualan persediaan. Materi yang pertama yaitu eliminasi transaksi entitas induk dan entitas anak. Dalam PSAK Revisi 2014 mengenai laporan keuangan konsolidasi disebutkan bahwa transaksi yang melibatkan entitas induk dan anak disebut transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Transaksi antar entitas dapat digambarkan melalui bagan berikut ini. Jadi, transaksi hulu atau downstream merupakan transaksi induk ke transaksi entitas anak, sedangkan transaksi hilir merupakan transaksi dari entitas anak ke entitas induk. Sedangkan transaksi antar entitas anak disebut dengan transaksi literal. Adapun dari penjelasan bagan berikut ini bisa kita lihat di next slide. Jadi, penyusunan laporan keuangan konsolidasian entitas induk dan entitas anak tidak dapat dipisahkan karena entitas induk dan entitas anak merupakan satu entitas tunggal. Oleh sebab itu, transaksi entitas induk dan entitas anak menjadi transaksi dalam satu entitas. Sehingga seluruh dampak transaksi antara entitas induk dan entitas anak harus menjadi satu transaksi. Sehingga dampak transaksi tersebut harus dieliminasi. PSAK 65 Revisi 2014 disebut bahwa terdapat prosedur dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian atau disebut dengan prosedur konsolidasian, yaitu mengeliminasi secara penuh aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam kelompok usaha dengan transaksi antara entitas. Baik, selanjutnya masuk ke materi pokok yang kedua yang akan saya jelaskan mengenai transaksi penjualan persediaan, yaitu dampak terhadap pencatatan entitas induk dan dampak terhadap jurnal eliminasi. Yang pertama, dampak terhadap pencatatan entitas induk yaitu keuntungan maupun kerugian dikatakan belum terrealisasi apabila persediaan masih berada di entitas induk atau anak dan akan terrealisasi apabila persediaan sudah terjual oleh perusahaan non-afiliasi. Yang kedua, dampak terhadap jurnal eliminasi yaitu apabila persediaan terjual pada perusahaan non-afiliasi, maka diperlukan jurnal eliminasi untuk menghapus angka penjualan dan beban pokok penjualan entitas induk ke entitas anak. Begitu pula ketika persediaan belum terjual, maka penjualan
dan beban pokok penjualan diakui entitas induk harus dieliminasi. Baik, berikut ada contoh transaksi, yaitu PTP memiliki 100% saham PTS selama tahun 2020. Terdapat transaksi penjualan persediaan oleh PTP ke PTS sebesar 10 juta rupiah. Beban pokok penjualan yang dilakukan PTP terkait transaksi penjualan tersebut adalah 6 juta rupiah. Adapun pencatatan dan jurnal yang harus dibuat oleh PTP sesuai penyusunan laporan keuangan konsolidasi 2020 berdasarkan tiga skenario di bawah, yaitu yang pertama, seluruh persediaan yang diperoleh dari PTP telah terjual seharga 16 juta rupiah. Yang kedua, seluruh persediaan yang diperoleh dari PTP belum terjual. Dan yang terakhir yaitu sebanyak 75% dari persediaan yang diperoleh dari PTP terjual seharga 12 juta rupiah. Baik, skenario pertama mengenai seluruh persediaan yang diperoleh oleh PTP telah terjual seharga 16 juta. Dapat dilihat pada bagan tersebut bahwa PTP ini menjual persediaan seharga 10 juta rupiah dan beban pokok penjualan seharga 6 juta rupiah. Nah, penjualan sebesar 10 juta ini menjadi persediaan PTS atau entitas anak sebesar 10 juta. Kemudian, dikatakan bahwa seluruh persediaan tersebut telah terjual kepada perusahaan non-afiliasi seharga 16 juta. Bisa dilihat pada bagan tersebut. Penjualan PTS senilai 16 juta dengan beban pokok penjualan senilai 10 juta terkait penjualan ke entitas anak. PTP melaporkan keuntungannya sebesar 4 juta. Nah, 4 juta ini didapat dari hasil pengurangan antara penjualan dengan beban pokok penjualan, yaitu 10 juta rupiah dikurang 6 juta rupiah, sehingga didapatkan keuntungannya 4 juta rupiah. Dan keuntungannya ini dikatakan telah terrealisasi karena keseluruhan persediaannya ini sudah terjual kepada perusahaan non-afiliasi. Transaksi hulu dalam contoh ini melibatkan pengakuan penjualan sebesar 10 juta rupiah dan beban pokok sebesar 6 juta rupiah oleh PTP. Di sisi lain, PTS juga membukukan penjualan sebesar 16 juta dan beban pokok penjualan senilai 10 juta rupiah. Akun penjualan milik PTP dan akun penjualan PTS ini harus dieliminasi karena transaksi penjualan tersebut terjadi dalam satu entitas. Maka, jurnal eliminasi yang harus dibuat dapat dilihat pada slide, yaitu mendebit akun penjualan dan mengkredit beban pokok penjualan senilai 10 juta rupiah. Nah, dengan adanya jurnal eliminasi tersebut akan memberikan dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian pada skenario pertama, di mana bisa dilihat sebelum konsolidasi akun penjualan, PTP dan PTS memiliki saldo senilai 26 juta rupiah dan saldo beban pokok penjualan 16 juta rupiah. Sedangkan persediaannya adalah 0. Karena persediaan tersebut
sudah terjual setelah adanya eliminasi tersebut. Bisa dilihat pada kolom konsolidasian saldo penjualan tersebut bernilai 16 juta rupiah dan beban pokok penjualannya senilai 6 juta rupiah. Lanjut ke skenario kedua, menyatakan bahwa seluruh persediaan yang diperoleh oleh PTP belum terjual. Bisa dilihat ilustrasinya pada bagan tersebut, di mana penjualan oleh PTP sebesar 10 juta rupiah menjadi persediaan PTS sebesar 10 juta rupiah, namun persediaan tersebut belum terjual kepada perusahaan non-afiliasi sehingga tidak dicantumkan pada PTS. Nah, keuntungannya atas penjualan dibukukan oleh PTP sebesar 4 juta. Tadi dikatakan belum terrealisasi karena hingga akhir periode persediaan tersebut masih dimiliki oleh PTS. Oleh karena itu, PTP harus mencatat penangguhan keuntungan atas penjualan tersebut menggunakan jurnal. Dapat kita lihat pada slide, yaitu dengan mendebit akun bagian laba atas entitas anak dan mengkredit investasi pada entitas anak masing-masing sebesar 4 juta rupiah. Nah, transaksi hulu pada contoh ini mengakibatkan pengakuan penjualan sebesar 10 juta rupiah dan beban pokok penjualan sebesar 6 juta rupiah oleh PTP. Dan belum terdapat penjualan yang dibukukan oleh PTS karena persediaannya belum terjual. Dari sudut pandang konsolidasian, persediaan tersebut masih berada di perusahaan, sehingga penjualan dan beban pokok penjualan yang diakui PTP ini harus dieliminasi secara penuh. Keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi, yaitu sebesar 4 juta rupiah, tersebut juga dieliminasi dengan mengurangi persediaan. Adapun jurnal eliminasi yang dapat dibuat, yaitu dengan mendebit akun penjualan sebesar 10 juta rupiah, mengkredit akun beban pokok penjualan sebesar 6 juta rupiah, dan mengkredit akun persediaan sebesar 4 juta rupiah. Atas keuntungan yang belum terrealisasi tersebut sebesar 4 juta rupiah, dengan adanya jurnal eliminasi tersebut, maka akan memberikan dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian yang dapat kita lihat pada slide. Selanjutnya, pada skenario 3 yang mengatakan hanya sebagian 75% dari persediaan yang diperoleh dari PTP telah terjual, yaitu seharga 12 juta rupiah. Skenario ini dapat digambarkan pada bagan berikut, di mana persediaan dijual oleh PTP senilai 10 juta rupiah itu menjadi persediaan PTS sebesar 10 juta rupiah. Nah, penjualan PTS ini seharga 12 juta rupiah dengan beban pokok penjualan sebesar 7.500.000 rupiah. 7.500.000 rupiah ini didapat dari 75% dikali 10 juta rupiah tersebut. Keuntungan ini yang belum terrealisasi, yaitu 1 juta rupiah, bisa dicari dengan 25% dikali 4 juta rupiah yang tadi, sehingga
perlu dibuat jurnal penangguhan terhadap penjualan tersebut. Jurnalnya dapat kita lihat sama-sama pada slide. Atas transaksi ini, PTS mengakui penjualan sebesar 12 juta rupiah dan beban pokok penjualan sebesar 7.500.000 rupiah. Eliminasi dibuat atas akun penjualan yang dilakukan PTP, yaitu senilai 10 juta rupiah. Keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi sebesar 1 juta rupiah. Dieliminasi dengan mengurangi akun persediaan dan akun beban pokok penjualan. Dieliminasi sebesar 9 juta rupiah. 9 juta rupiah ini karena beban pokok yang akan disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian hanya 4.500.000 rupiah. Bisa dilihat pada laporan keuangan konsolidasian yang tertera pada slide. Baiklah, kita masuk pada materi pokok 3, yaitu transaksi hulu penjualan persediaan. Untuk memperoleh pemahaman secara komprehensif tentang prosedur konsolidasi yang melibatkan transaksi hulu untuk penjualan persediaan. Sebelumnya dengan menyesuaikan saldo beberapa akun terkait dengan transaksi penjualan persediaan oleh entitas induk ke entitas anaknya. Dapat dilihat pada slide merupakan neraca saldo dari PT Nusantara dan PT Andalas periode 31 Desember 2020. Nah, di sini tersedia dari beberapa informasi tambahan yang dapat dibaca dan dilihat pada slide yang telah tersedia. Untuk prosedur konsolidasi tahun pertama, PT Nusantara mencatat investasinya di PT Andalas menggunakan metode ekuitas. Pencatatan yang dibuat PT Nusantara selama periode 2020 yaitu dapat kita lihat sama-sama pada slide dan jurnalnya. Selanjutnya, jurnal eliminasi tahun 2020 berikut adalah perhitungan nilai aset bersih PT Andalas dan bagian PT Nusantara serta kepentingan non-pengendali atas aset bersih tersebut. Di slide dapat dilihat tabel perhitungan dan jurnal eliminasinya. Di sini saya telah mencantumkan jurnal eliminasi periode 2020 dan kertas kerja konsolidasi 2020 dapat dipahami pencatatannya. Next, kita lanjut ke prosedur konsolidasi tahun kedua yaitu tahun 2021. Dapat kita lihat sama-sama yang tertera pada slide. Pada periode ini, PT Andalas melaporkan perolehan laba neto sebesar 250 juta rupiah dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta rupiah. Persediaan yang diperoleh PT Andalas dari PT Nusantara pada periode 2020 telah terjual seluruhnya pada periode 2021. Pencatatan yang dilakukan oleh PT Nusantara pada tahun 2021 yaitu menggunakan metode ekuitas. Pencatatan yang dibuat PT Nusantara dapat dilihat pada slide yang tertera. Berikut jurnal eliminasi 2021. Adapun perhitungan dari nilai aset bersih PT Andalas dan bagian PT Nusantara serta kepentingan non-pengendali atas aset bersih tersebut dapat dilihat di slide. Next,
merupakan kertas kerja konsolidasi 2021 yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi. Dapat dilihat di slide yaitu kertas kerjanya. Selanjutnya yaitu materi pokok 4 mengenai transaksi hilir penjualan persediaan. Di sini saya telah mencantumkan informasi transaksi yang dapat dilihat dan dibaca untuk materi pokok 4 ini. Untuk memperoleh pemahaman secara komprehensif tentang prosedur konsolidasi yang melibatkan transaksi hilir terkait penjualan persediaan dengan menyesuaikan pada beberapa akun yang terkait dengan transaksi penjualan persediaan oleh entitas anak ke entitas induknya. Baiklah, di sini ada contoh tabel neraca saldo per 31 Desember 2020. Untuk mencatat transaksi hilir tersebut, PT Nusantara menggunakan 2 prosedur konsolidasi, yaitu prosedur tahun pertama tahun 2020 dan prosedur tahun kedua yaitu tahun 2021 yang terdiri dari beberapa proses pencatatan. Baik, kita mulai pada prosedur pertama tahun 2020 yaitu proses pencatatan PT Nusantara untuk mencatat investasinya pada PT Andalas. PT Nusantara menggunakan metode ekuitas, maka pencatatan PT Nusantara berikut ini pencatatannya tertera di slide, yaitu tanggal 1 Januari 2020 mendebit akun investasi pada PT Andalas sebesar 900 juta rupiah dan mengkredit kas senilai 900 juta rupiah. Mencatat pembelian saham PT Andalas. Yang kedua yaitu tanggal 31 Desember 2020, PT Andalas menjurnal investasi pada PT Andalas didebit dan mengkredit bagian laba atas PT Andalas senilai 150 juta rupiah. Pada tanggal 31 Desember lagi, PT Andalas mendebit akun kas dan mengkredit investasi pada PT Andalas dengan nominal 37.500.000 rupiah. Dengan keterangan mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas. Yang terakhir, PT Nusantara menjurnal bagian laba atas PT Andalas didebit dan investasi pada PT Andalas dikredit senilai 22.500.000 rupiah. Dengan keterangan mencatat keuntungan transaksi hilir yang belum terrealisasi. Next, berikut tabel perhitungan jurnal eliminasi aset bersih PT Andalas dan bagian PT Nusantara serta kepentingan non-pengendali atas aset bersih tersebut. Di slide ini dapat dilihat tabel perhitungan jurnal eliminasinya. Next, setelah perhitungan tersebut, PT Nusantara akan membuat jurnal eliminasi yang digunakan untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non-pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas.
Berikut pencatatannya tertera di slide. Berikut proses selanjutnya adalah membuat kertas kerja konsolidasi. Kertas kerja ini akan digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian periode 2020. Next, pada prosedur kedua yaitu prosedur tahun kedua 2021, PT Andalas melaporkan perolehan laba neto sebesar 250 juta rupiah dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta rupiah. Persediaan yang diperoleh PT Nusantara dari PT Andalas pada periode 20 telah terjual seluruhnya pada periode 21. Maka pencatatan pada metode ini sama dengan metode di tahun pertama, yaitu menggunakan metode ekuitas. Berikut ini merupakan tabel pencatatan PT Nusantara yang tertera di slide. Berikutnya perhitungan jurnal eliminasi yang dicatat untuk digunakan memperhitungkan nilai aset bersih PT Andalas dan bagian PT Nusantara serta kepentingan non-pengendali atas aset bersih tersebut. Di slide dapat dilihat tabel perhitungannya jurnal eliminasi. Setelah perhitungan tersebut, PT Nusantara akan membuat jurnal eliminasi yang digunakan untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non-pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas. Berikut pencatatannya tertera di slide. Next, proses terakhir yaitu adalah membuat kertas kerja konsolidasi. Kertas kerja ini akan digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi periode 2021. Yang dapat kita lihat di slide. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf atas kesalahan penulisan PPT maupun penjelasan saya mengenai materi ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.